Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Shin Tae-yong buka suara. Ini dua penyebab kekalahan telak Indonesia dari Australia. Erick Thohir tetap dukung Timnas Indonesia meski dibantai Australia. Namanya juga permainan pasti, ada menang, ada kalah. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menjadi perbincangan hangat. Pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, itu berakhir dengan skor menyakitkan, 1-5 untuk keunggulan tuan rumah. Banyak pihak yang menyoroti buruknya performa Garuda dalam laga tersebut, termasuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu turut mengomentari hasil laga dan mengungkapkan analisisnya mengenai dua faktor utama yang menyebabkan Indonesia tak berdaya menghadapi Australia. Persiapan yang minim, pemain kurang kompak. Menurut Shin Tae-yong, salah satu alasan utama kekalahan ini adalah kurangnya waktu persiapan. Ia menyoroti bagaimana pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak memiliki cukup kesempatan untuk meramu strategi yang matang bersama para pemainnya. Berbeda dengan era kepemimpinan Shin Tae-yong, di mana skuad Garuda sering menjalani pemusatan latihan, TC, panjang sebelum menghadapi lawan berat, tim asuhan Kluivert justru langsung berkumpul di Sydney hanya beberapa hari sebelum laga. Minimnya waktu latihan bersama ini membuat permainan Indonesia kurang terorganisir dan tidak memiliki chemistry yang kuat di atas lapangan. Para pemain sudah bekerja keras. Saya bisa melihat itu, tapi pressing di lini depan tidak berjalan dengan baik, ujar Shin Tae-yong kepada media di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa karena waktu latihan yang sangat terbatas, pemain Indonesia kesulitan dalam menjaga lawan dalam situasi man-to-man marking. Akibatnya, lini pertahanan sering kehilangan koordinasi dan membuat celah yang bisa dimanfaatkan oleh Australia. Kurangnya waktu latihan bersama membuat pemain tidak bisa menjalankan man-to-man marking dengan baik. Hal seperti ini yang akhirnya membuat Indonesia kebobolan banyak gol. Lanjutnya, lemah dalam mengantisipasi bola mati. Selain minimnya persiapan, Shin Tae-yong juga menyoroti buruknya pertahanan Indonesia dalam menghadapi situasi bola mati. Ia menilai bahwa gol-gol yang bersarang ke gawang Martin Paes seharusnya bisa dicegah jika tim memiliki pemahaman taktik yang lebih baik dalam situasi set piece. Sangat disayangkan. Seharusnya kita tidak perlu kebobolan dari situasi bola mati. Tapi saya bisa memahami. Mungkin karena Kluivert belum punya cukup waktu untuk melatih skema pertahanan dalam situasi seperti ini, jelasnya. Shin Tae-yong juga menyinggung kegagalan penalti Indonesia di awal pertandingan. Menurutnya, jika penalti tersebut berhasil dikonversi menjadi gol, jalannya laga mungkin akan berbeda. Namun, kegagalan tersebut justru menurunkan mental pemain dan memberikan keuntungan bagi Australia. Jika Indonesia bisa mencetak gol di awal, mungkin pertandingan akan berjalan dengan cara yang berbeda. Tapi sayangnya, kesempatan itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tantangan berat di laga selanjutnya. Setelah kekalahan menyakitkan ini, Timnas Indonesia harus segera bangkit. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dalam matchday ke-8 Grup C, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan timnya. Jika tidak segera menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi di laga sebelumnya, maka Indonesia berisiko kembali kehilangan poin penting di kandang sendiri. Kini, tugas berat berada di pundak Kluivert dan para pemainnya. Mampukah mereka belajar dari kesalahan dan tampil lebih baik saat menghadapi Bahrain? Ataukah Garuda akan kembali terpuruk di klasemen? Yang jelas, tekanan kini semakin besar, dan Indonesia harus segera bangkit sebelum semuanya terlambat. Erick Thohir tetap dukung Timnas Indonesia meski dibantai Australia. Namanya juga permainan pasti, ada menang, ada kalah. Timnas Indonesia mengalami malam yang menyakitkan di Sydney setelah dibantai Australia dengan skor telak 1-5 dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, skuad Garuda tidak mampu menahan gempuran Soceroos yang tampil dominan sejak menit pertama.
Hasil ini menjadi kekalahan terbesar Indonesia di fase ini, sekaligus membuat posisi mereka di klasemen semakin terancam. Namun, di tengah kekecewaan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa ia akan terus mendukung timnas Indonesia tanpa syarat, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Kekalahan telak di Sydney. Laga ini sejatinya dimulai dengan cukup baik bagi timnas Indonesia. Mereka tampil percaya diri dan sempat mendapatkan peluang emas melalui penalti yang dieksekusi Kevin Dix di awal babak pertama. Namun, harapan yang sempat membuncah itu seketika sirna setelah penalti gagal berbuah gol. Sejak saat itu, kendali permainan mulai diambil alih oleh Australia. Tim tuan rumah yang unggul secara fisik dan taktik terus menekan pertahanan Indonesia, hingga akhirnya membuka keunggulan melalui penalti Martin Boyle di menit ke-14. Hanya berselang 2 menit, Nishan Velupillai memperbesar keunggulan setelah memanfaatkan celah di lini belakang Indonesia. Keadaan semakin sulit bagi Garuda setelah Jackson Irvine mencetak gol ketiga sebelum turun minum. Babak kedua pun tak membawa banyak perubahan. Australia masih mengendalikan permainan dan menambah 2 gol lagi melalui Lewis Miller, serta 1 gol tambahan dari Irvine. Satu-satunya momen positif bagi Indonesia terjadi di menit ke-78, ketika Ula Romeni mencetak gol perdananya untuk timnas Garuda. Gol ini menjadi penghibur di tengah kekalahan menyakitkan yang harus diterima skuad asuhan Patrick Kluivert. Erick Thohir tetap dukung Garuda. Selepas pertandingan, Erick Thohir langsung memberikan pernyataan tegas mengenai komitmennya terhadap timnas Indonesia. Baginya, hasil buruk ini bukan alasan untuk mundur dari perjuangan panjang menuju mimpi tampil di Piala Dunia. Saya tetap mendukung tim nasional sepak bola Indonesia, baik saat menang maupun kalah. Karena kecintaan saya terhadap bangsa ini tidak akan berubah, tulis Erick di akun Instagram pribadinya, Kamis, 20 Maret 2025. Ia juga menegaskan bahwa kerja keras untuk membangun timnas Indonesia tidak akan berhenti di sini. Meski mengalami kekalahan besar, peluang Indonesia untuk melaju ke tahap selanjutnya masih ada, dan ia berharap para pemain tidak kehilangan semangat. Saya akan terus bekerja keras membantu membangun tim nasional ini agar bisa menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tegakkan kepala kalian. Perjalanan masih panjang, dan kesempatan itu masih ada. Lanjutnya, situasi klasemen dan tantangan selanjutnya. Kekalahan ini berdampak besar pada posisi Indonesia di klasemen sementara grup C, sebelumnya berada di peringkat 3, kini Garuda harus turun ke posisi kelima, tergantung pada hasil pertandingan lainnya di grup ini. Sementara itu, Australia semakin nyaman di posisi kedua dengan koleksi 10 poin dari 7 pertandingan. Kini, fokus timnas Indonesia harus segera dialihkan ke laga selanjutnya. Pada Selasa, 25 Maret 2025, mereka akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini menjadi sangat krusial karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa Indonesia untuk melangkah ke fase berikutnya. Saatnya bangkit. Kekalahan dari Australia memang menjadi pukulan telak, tetapi perjalanan belum selesai. Erick Thohir telah menunjukkan dukungannya tanpa syarat, dan kini giliran para pemain serta tim pelatih untuk menjawabnya dengan performa lebih baik di laga berikutnya. Perjuangan menuju Piala Dunia memang tidak mudah, tetapi selama semangat juang tetap ada, harapan itu belum sepenuhnya sirna. Kini, saatnya Garuda bangkit dan membuktikan bahwa mereka masih pantas bersaing di panggung Asia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.